Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita kirimkan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita lanjutkan lagi dengan kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Yasin ayat 66 sampai dengan 73. Ya, 73 Pak Nur ya. Mari kita mulai dengan membaca ayat secara bersama-sama. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون Sadaqallahul azim. Ya, katanya kehidupan kita ini sama dengan bulan. Kita mulai dari kecil sampai pada puncaknya purnama. Dan kemudian setelah purnama ada penurunan, jadi kembali lagi mengecil. Ya. Nah, usia kejayaan manusia secara umum adalah pada usia 40 tahun. Nah, kalau sudah sampai kepada 50, maka setiap hari akan terjadi penurunan kualitas dari fisik kita. Jadi kalau ada yang panjang umurnya, ya, biasanya itu kembali kepada perilaku anak-anak, baik dari tingkah lakunya maupun dari fisik. Gigi mulai tidak ada, kemudian panca indera mulai berkurang. Jadi inilah memang konsekuensi panjang umur demikian. Tapi ada juga yang panjang umur yang tetap sehat. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ya, nikmat. Rasulullah itu usianya 63 tahun tapi dia sehat.
dia sehat selalu. Jadi tidak lama sakitnya kemudian meninggal. Jadi dia tidak sakit-sakitan. Ya, ada memang di antara kita ada yang sakit-sakitan. Mudah-mudahan kita ini diberikan kesehatan ya sampai ajal menjemput. Amin. Jadi itu kemudian kata syukur. Saya dalam bahasa Makassar dan bahasa Bugis, mungkin juga bahasa Mandar itu tidak ada kata-kata terima kasih, kecuali teraja kurus semangat itu ada. Ya. Tetapi menurut pakar bahasa Makassar dan Mangembah, bukan berarti orang Makassar itu tidak bersyukur. Ya, bukan berarti itu. Tapi orang Makassar itu kalau diberi sesuatu itu dia pakai, dia gunakan. Itu tante kita atau orang tua kita, kalau kita dikasih dari tante kita atau dari keluarga kita, dia suruh itu pakai supaya dilihat tantemu. Berarti memang tidak ada ungkapan kata terima kasih itu, kita hanya serap dari bahasa Indonesia, tetapi dibuktikan dengan memanfaatkan. Nah, itulah makna syukur, bahwa kita memanfaatkan pada tempatnya. Itulah makna syukur. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita termasuk yang bersyukur dengan diberi fisik, untuk kita manfaatkan mengabdi kepada Allah baik dalam ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Ya, inilah dan salah satu kesyukuran kita karena kita termasuk orang belajar mempelajari Quran ini. Bukan hanya sekedar membaca, tapi kita memahami makna. Karena bahasa itu adalah media. Yang penting di sini pesannya. Apa pesan Allah melalui bahasa? Dan ini kita adalah bukti kesyukuran kita karena kita termasuk orang yang belajar sesuai dengan kadar kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menyambung sedikit mengenai ayat 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil halqi aw la yaqilun. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka Allah akan mencabut sedikit demi sedikit nikmatnya. Itu dari tafsir yang lain yang kita baca ya. Tapi sejalan dengan apa yang dikatakan dari Pak Nur itu. Kenapa Allah mengatakan afala taqilun? Karena semua itu memang harus kita pikirkan. Bahwa nikmat kesehatan itu tidak selamanya langgeng. Dia akan berkurang sedikit demi sedikit. Dan apabila kita sakit, kita harus memikirkannya. Artinya berobatlah kau. Jangan lepaskan sakit terus-terus begitu. Jadi harus ada upaya. Makanya disuruh kita Allah untuk berpikir. Harus ada upaya, ya. Ada kreasi upaya untuk itu. Seperti saya sakit lutut, ya saya pergi ke dokter. Ya, lutut sudah disuntikan begitu. Jadi kita ada upaya. Tetapi tidak selamanya upaya itu berhasil. Kadangkala penyakit yang sama, obat yang sama, hasilnya berbeda. Nah itulah bismillah ya, kecuali di atas izin Allah Subhanahu wa taala semua bisa terjadi. Nah, itu sedikit tambahan dari saya dan telah dijelaskan Pak Nur. Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin tambahkan juga sedikit tentang ayat 68 tadi, bahwa wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, maka dia kembalikan ke awal. Ya, ada ayat yang lain juga yang lebih spesifik, yang mirip dengan ini, tapi dia lebih spesifik. Dalam surah Al-Hajj kalau tidak salah, dikatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Bahwa Allah itu menciptakan kalian itu dalam keadaan lemah, maksudnya bayi. Wa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, dan setelah lemah itu jadi kuat, yaitu pemuda. Kemudian wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, dan setelah kuat jadi lemah kembali, tua. Seperti wa syaibah, dan berambut putih. Ya, jadi saya pernah dengar di YouTube Syekh mengatakan bahwa ada orang yang masuk Islam karena ini, karena ayat ini. Dia mengatakan karena kita ini dengan ayat ini, dia bilang kita tidak kuasa untuk menahan kuasanya Allah. Tidak ada yang bisa menahan bahwa dia akan tetap kuat terus, dia pasti akan kembali. Ya.
walaupun dia pakai obat kuat. Mungkin casingnya kelihatan, tapi on-the-nya tetap pasti jadi tua. Terakhir yang saya ingin sampaikan, afala yaqilun. Biasanya kalau bahasa Indonesia kita katakan berpikir. Ya, tetapi dalam banyak ayat kita lihat yaqilun ini sebenarnya bukan sekedar berpikir, tetapi dia itu kalau kita ambil definisinya Prof. Quraisyhab, dia mengatakan bahwa yaqilun itu adalah potensi yang menjadikan kita, menghalangi kita untuk melakukan sesuatu perbuatan yang buruk. Iya. Makanya kenapa kita lihat banyak orang yang cerdas tetapi dia jatuh dalam keburukan. Makanya ketika dia jatuh dalam keburukan, dia dikatakan tidak berakal, tidak memiliki akal. Dia punya pikiran, dia cerdas, tapi dia tidak berakal. Makanya dikatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak dikatakan orang yang jatuh dalam kemaksiatan disebut jahil. Ya, walaupun dia tahu itu kemaksiatannya apa, tapi disebut jahil. Makanya kata Abdullah bin Abbas, semua orang yang jatuh dalam kemaksiatan disebut jahil, bodoh, tidak memiliki akal. Jadi makanya profesor itu sebenarnya kalau dia menggunakan akalnya, dia harusnya beriman. Tapi dia tidak berakal. Jadi itu mungkin. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz, saya coba simak. Sebenarnya kehidupan ini bagi kita, mau sehat, mau sakit, mau beriman, mau relatif tiap orang. Bagi saya relatif. Biar mudah, tapi mungkin saya tua, tapi saya mungkin lebih kuat. Iya, itu tergantung. Tergantung dari apa yang ada di sekitar kita. Tergantung dari ilmu yang kita miliki. Itu. Saya kira begitu saja pendapat saya itu. Iya. Jadi ada orang yang muda kuat menghafal Al-Quran, tapi ada juga yang tua. Yang tua tapi hebat. Kita lihat sekarang kan pemimpin-pemimpin. Saya masih ingat dulu. Saya lihat itu yang mendominasi di pemerintahan itu orang-orang tua. Iya. Tapi sekarang itu anak-anak muda. Tapi ada satu kekurangannya, itu emosi yang saya biasa berdebat, berhadapan dengan teman-teman di legislatif. Itu sangat kelihatan, sangat kelihatan. Ya. Jadi saya lihat itu yang mempengaruhi seseorang itu dari latar belakang, apa yang ada di lingkungannya, ya itu dengan ilmu yang dimiliki. Kemudian ada pertanyaan saya kepada Pak Ustaz. Ini surat Yasin sepertinya punya harisma tersendiri apa? Itu kalau bilang baca surah Yasin, ada kehebatannya itu. Ya, ada kelebihannya itu. Saya biasa dengar ada sesuatu terjadi bencana, baca surah Yasin tidak terjadi apa. Seperti di Jawa Timur, tiap malam baca surah Yasin. Apa mungkin bagaimana dengan surat-surat yang lain itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya kembali ke ayat yang pendek itu. Paskuruni askurkum. Kata Allah, maka ingatlah kepada aku akan ingat kepada kalian. Kalau selalu kita mengingat Allah, itu berarti kita selalu membaca Al-Quran. Senantiasa membaca. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran, maka otak kita ini selalu menjadi segar. Saya bisa membuktikan itu karena ini nyata ini. Bapak mertua itu di rumah sampai meninggal itu tidak pernah pakai kacamata, selalu membaca Al-Quran. Terkadang dia membaca dalam keadaan tidur, ini jatuh Al-Quran, ini jatuh, tertidur. Itu barangkali yang dimaksud tadi Subhan itu, apalah yaqilun. Jadi bukan sekedar kita berpikir, tapi selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan ayat walau nasya'u di situ, Pak. Bahwasanya jika kami menghendaki, artinya kan di situ jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Di sini ada ya, ini juga mungkin karena
pemahaman Al-Quran saya yang dangkal barangkali. Ini ada beberapa ayat yang saya lihat agak mungkin bisa dibilang bertentangan, Pak. Artinya di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memakai ayat bahwa jika Allah menghendaki. Nah, ini mungkin bisa bahwa Bapak memberikan sedikit penjelasan, Pak. Misalnya ini, Pak, ini ada beberapa ayat, tapi saya sampaikan saja beberapa contoh, Pak. Misalnya begini, Pak, ini kan ada di surah Al-Kahfi, Pak, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Di situ disampaikan bahwa kalau mau beriman silakan beriman, kalau mau kafir silakan kafir. Artinya di situ manusia diberikan pilihan di situ, bahwa dia mau beriman itu terserah dia mau kafir itu terserah dia. Tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala kalau menurut saya memveto bahwasanya hidayah itu Allah yang tentukan. Seperti ayat may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, bahwasanya kalau Allah sudah kasih hidayah tidak ada yang menyesatkan. Kalau Allah yang sesatkan tidak ada yang bisa kasih hidayah. Di sini kan tadi dikatakan bahwa diserahkan ke hambanya ini kalau Allah menghendaki, dan juga fayakfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni. Kalau Allah menghendaki, Allah mengazab. Jadi apakah di situ tidak ada pertentangan di situ? Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan atau bapak yang lain. Ya, terima kasih. Jadi apabila Allah menggunakan nun, itu ada dua. Ini yang pertama menurut Ahmad Deedat, itu adalah kami dalam makna singular, bukan plural, bukan jamak, tetapi itu menyangkut kekuasaannya, sama dengan seorang pejabat. Kalau dia pidato, dia tidak katakan saya, tapi kami. Jadi kata nun di sini bermakna karena kekuasaannya, bukan berarti banyak. Yang kedua, dari tafsir menurut para mufassirin, apabila ada kata nun, itu ada partisipasi sang hamba. Jadi terpadu kehendak di situ. Ya, kalau kami menghendaki, Allah menghendaki, dan sang hamba juga menghendaki. Karena yahdi may yasha'u, Allah memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki. Tetapi yang dia kehendaki itu siapa? Tidak semua orang. Sama dengan Presiden Jokowi, bisa mengangkat menteri. Tapi tidak semua orang bisa jadi menteri, ada syaratnya. Jadi sang hamba itu memang ada keinginannya dalam hatinya untuk mendapat petunjuk. Maka itu ya, ada nilai-nilai kebenaran dalam dirinya. Maka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi yahdi may yasha'u itu Allah menghendaki, dia memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki, tapi sebenarnya ada syaratnya. Dan disitulah itu ada kebebasan memilih. Jadi kita mulai dari niat. Nah, dan apabila kita berjalan, maka Allah berlari menjemput kita. Jadi itu starting from nawaitu. Jadi itu. Nah, jadi kata nun di sini ini bermakna ada partisipasi sang hamba pertama. Yang kedua memang karena kekuasaannya. Tapi kadang-kadang ada yang memakai a saja, alif ada hamzah saja. Itu berarti sesuatu yang mutlak. Nah, kita memang mengkaji surah Yasin ini kalau salah satu surah yang sangat populer. Kenapa? Karena di sini begitu pula yang menjelang maut itu. Karena ini konfirmasi akan kerasulan Muhammad dan kebenaran jalan yang ditempuh dan kita sebagai pengikutnya. Dan kalau kita memang niatkan itu, insya Allah akan terjadi biiznillah. Jadi ini surah ini yang berisi 80 lebih ayat itu, memang itu adalah suatu konfirmasi akan kebenaran ajaran Rasulullah. Dan tentu saja kalau kita yakini itu biiznillah Allah kan memberikan sesuai harapan kita ya. Jadi innamal binniyat, tergantung dari niat kita ya. Jadi itu di samping itu memang banyak lagi kesalahan lain yang itu sekadar itu yang kita tahu, banyak lagi hal-hal yang lain.
Dan itu Yasin sendiri itu dari nama itu sendiri kan itu ada yang mengatakan itulah nama Muhammad dan itulah nama sang insan ya, itu insan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah juga bahwa kenapa sering dibaca Yasin, beberapa hal seperti ada orang mati, ke kuburan, baca doa, ada setiap malam Jumat. Itu sudah menjadi kebiasaan khususnya masyarakat Indonesia. Ya. Jadi saya melihat beberapa literatur fadilah daripada membaca Yasin ini, jadi menurut literatur yang saya baca, beberapa poin. Kalau pagi hari kita membaca Yasin, mempermudah urusan sehari penuh, sepanjang hari. Dan kalau malam hari katanya memberikan keselamatan sampai pagi hari. Nah, itu menurut ini catatan saya. Kemudian fadilahnya sering membaca Yasin itu membuat ketenangan hati. Membuat ketenangan hati dan diyakini terhindar dari siksa kubur. Itu diyakini. Kemudian mempermudah sakratul maut orang yang sering baca Yasin. Dan ada hal lagi, hajat-hajat itu insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa semua tadi alasan ini? Karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Itu disimpulkan tadi dari poin-poin itu, karena diyakini bahwa bukan diyakini, Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran katanya.